Marlina Piturayan. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020 Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, tanggal 24 November 2020, saya melaksanakan layanan konseling individu dengan menggunakan teknik pendekatan PCT, Person Center Therapy, di mana peserta didik saya atau konseli saya mengambil dari kelas 9 dengan permasalahan sebagai berikut. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Bre, Kenapa? aku ada masalah. Tapi Masalah? aku nggak tahu cara nyelesainnya. Ya udah, kalau gitu konseling sama Bu Yurida. Tapi kamu antarin. Ya aku antarin, tapi kamu konselingnya sendiri ya. Iya, nggak apa-apa aja. Udah, yuk. Ya. Lama ya sampai sana. Sabar, cowok. Sini nah, bisa nyatin. Ini pakai backsound. Bisa lagi. Enggak loncat-loncat kita jangan. Oke, oke. Bu ya. Oh, Fania, silakan masuk nak. Ya. Nah, silakan masuk sini. Nah, coba kita ini dulu biar bisa lebih enak aja ya. Nah, agak mundur dikit. Jaga jarak juga. Ya, supaya lebih enak gitu kan melakukan konseling dengan Fania. Oke, Fania apa kabarnya? Baik. Oke, sehat kah? Sehat. Oh, syukur kalau baik sama sehat ya. Nah, di sini Fania kesini sama siapa? Sama teman. Oh, sama teman diantar ya? Oh, pakai motor? Yang tadi, oh motor. Oke. Nah, Fania ke sini kan tadi malam kan ada WA ibu ya? Iya. Chat japri ibu. Nah, Fania mau konseling dengan ibu. Nah, tapi sebelum ibu menanyakan apa yang menjadi permasalahan Fania, ibu mau nanya dulu nih, gimana menurut Fania ini pada saat Fania masuk ruang BK, apa yang Fania rasakan? Tegang. Oke, jangan tegang ya, santai aja Pak. Mungkin dibuka dulu jaketnya supaya nggak terlalu tegang dan nggak terlalu panas-panas nggak? Rasanya. Oke. Mungkin bisa tarik nafasnya dulu. Keluarkan perlahan. Oke. Gimana rasanya? Pak masih tegang? Pada udah lumayan cair? Oke. Nah,
sebelumnya Ibu mau nanyakan juga nih, Fani udah pernah ke ruang BK belum? Pernah Pernah. Berarti ini kali keberapa nak? ke 4 atau 5. Oh, 4 atau 5. Berarti sudah lumayan ini juga ya, ketemu sama Ibu Yuri lah konseling. Nah, menurut Fania itu peran konselor dengan klien itu seperti apa? Persepsi Fania sendiri mau tahu nih. Konselor membantu kami yang ada masalah buat nyelesain masalah itu. Oke, iya. Bagus sekali ya. Nah, jadi Ibu ingin luruskan sedikit ya, atau pemahaman Fania, kalau misalnya Ibu sebagai konselor ini ya memang benar itu membantu mengarahkan ya, benar itu membantu mengarahkan, jadi membantu Fania untuk mencarikan mengarahkan ke solusi ya. Tapi kembali lagi Fania yang menyelesaikan solusinya, kayak mencari solusi penyelesaiannya itu kembali ke Fania sendiri ya. Nah itu, jadi bukan Ibu Yuri sebagai konselor yang menyelesaikan masalah Fania, tapi lebihnya Fania sendiri yang mencari solusinya seperti apa ya. Bagaimana spesifik kamu? Oke, nah jadi Fania nggak perlu takut karena guru BK itu ada beberapa asas. Satu, namanya asas kerahasiaan. Jadi ketika Fania datang ke Ibu Yuri mempunyai masalah, apalagi itu pribadi sekali juga, kita punya rasa kerahasiaan, jadi merahasiakan apa menjadi masalah konseling ya. Yang kedua, asas keterbukaan. Keterbukaan ini ya kita saling terbuka ya. Contohnya adalah Fania sebagai konseling terbuka ya, terbuka mengutarakan apa masalahnya sehingga Bu Yuri bisa tahu masalah Fania dan bisa mengarahkan ya masalahnya, penyelesaiannya seperti apa. Tapi kembali lagi yaitu Fania sendiri ya. Oke, nah ini kita ada kontrak waktu dulu ya, konselingnya selama 30 menit lebih, 30 sampai 40 menit. Apakah waktu itu cukup untuk kita melaksanakan konseling individu, konseling kita pada pagi hari ini? Cukup. Oke, nah Ibu mau ini dulu ya, sediakan dulu kertasnya. Nah, ya, mencatat dulu nih. Oke. Nah, jadi kita lebih ini lagi ya. Nah, jadi ke sini Fania boleh mungkin diutarakan apa yang menjadi permasalahannya yang ingin diutarakan kepada Ibu Yuri secara pribadi. Silahkan Fania. Kan sekarang orang lagi Mungkin agak dikencangkan suara anak lah supaya jelas lah gitu. kan sekarang tuh lagi pandemi ini kan. Iya, ya. Jadi semua siswa tuh disuruh belajar dari rumah lewat daring. Nah itu tuh juga cukup jadi masalah buat aku sendiri karena kan pertama nggak paham materi, yang kedua karena belajar sendiri tuh nggak enak gitu kan, jadi timbul rasa malas buat nggak ngerjain tugas. Oke, jadi ada timbul rasa malas ya. Jadi kalau untuk selama daring ini agak jarang mengerjakan tugas, mengumpul tugas apa seperti itu? Sering terlambat mengumpul tugas. Sering terlambat, tapi tetap aja mengumpul gitu ya, tapi lewat dari ketentuan bisa harinya gitu ya. Oke, terus? Jadi aku kesini mau minta bantu Ibu gimana caranya supaya hilangin rasa malas gitu kan, atau meningkatkan semangat belajar lagi. Oke, meningkatkan semangat lagi belajar lagi ya, karena tadi Ibu boleh kembali menyimpulkan karena rasa malas tadi ya, lalu kurang ada motivasi belajar ya, sehingga membuat Fania menjadi terlambat ya mengumpulkan tugas. Tapi walaupun seperti itu tapi kumpulkan ya walaupun terlambat. Nah, karena tadi apa tadi susah memahami materinya. Oke. Nah, kalau misalkan selama mengerjakan tugas itu jam berapa biasanya Fania di rumah? Kan tugasnya biasa dikasih pagi.
niat awalnya mau kerjain siang, tapi karena rasa malas itu muncul, aku biasa ngerjainnya bisa malam atau besoknya lagi. Oke. Kapan terakhir dikumpul waktunya dikasih gurunya? Misalnya batas waktunya hari ini ngerjain ngumpul tugasnya, Misalnya hari ini dikasih, lalu dikumpul tugas hari ini. besoknya. Besok ya. Berarti berapa hari itu? 2. Iya, 2 hari ya. Oke. Tapi selama 2 hari itu terlambatnya sampai hari ketiga atau gimana? terlambatnya pas hari pengumpulan. Pas hari pengumpulan. Oke. Tapi terlambat nggak kayak gitu? Menurutku terlambat. Oh, menurutmu terlambat ya? Oke. Nah, Ibu bisa memahami apa yang menjadi masalah Fania saat ini. Nah, mari kita sama-sama membicarakan lagi lebih jauh ya. Nah, bagaimana supaya solusinya atau arahannya itu tepat ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang rasa malas tadi, nah apakah Fania pasti kan ada pernah semangat ya. Nah, ada pernah semangat. Nah, kalau misalnya Fania melakukan sesuatu, apa yang bisa menyemangati Fania biasanya? Kalau ngelakuinnya sama-sama, bareng-bareng sama teman gitu. Jadi kan nggak sepi, jadi muncul juga semangatnya. Oke, tapi kalau kita dalam keadaan daring seperti ini kayak misalnya nggak ada teman, nggak ada orang tua, apa yang bisa menyemangati Fania sendiri? Misalnya di rumah nih lagi bete gitu kan, nah lagi boring. Nah, apa yang bisa membuat Fania bangkit semangatnya di rumah? Misalkan apakah yang dilakukan? Biasanya kalau lagi bosan nonton YouTube atau main HP gitu. Nonton YouTube, main HP. Nah, kalau nonton YouTube itu apa yang biasanya kamu tonton? Konten bias kayak K-pop gitu. Oh, K-pop. Oh, suka Korea juga ya? Oke. Jadi itu bisa nonton itu dulu, ketika udah tumbuh semangatnya baru malasnya hilang ya? Oke. Selain nonton K-pop HP, dengerin lagu sampai ketiduran, terus pas bangunnya baru ngerjain tugas lagi. oh ya, bukannya yang sambil nyetel musik kayak gitu sambil ngerjakan tugas enggak ya? Enggak. Oh, itu dulu lah kayak bangkitkan semangatnya dari rasa malas itu dulu ya. Oke. Nah, kalau Ibu boleh mengulang kembali, menyimpulkan kembali tadi solusi dari Fania nonton megang HP dulu ya, nonton TikTok dulu. Lalu yang kedua bisa dengan cara mendengarkan musik. Nah, baru istirahat ya. Habis itu langsung bangun baru semangat untuk mengerjakan tugas. Oke. Kalau itu memang benar-benar bisa membangkitkan rasa semangat. Kurasa mungkin bisa. Oke. Nah, kalau seperti itu ya. Nah, kalau Ibu dengar sih masih positif aja ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan untuk membangkitkan semangat itu kan orang tergantung masing-masing lah. Nah, ada yang bisa mendengarkan musik sambil mengerjakan, ada juga istirahat dulu baru bangkit lagi untuk mengerjakan tugas. Oke, nah itu bisa terus kamu lakukan seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya bermain HP lihat TikTok kan berapa jam biasanya? Atau sebentar aja? Biasanya keterusan gitu, udah nonton sekali terus ngeliatnya rame gitu, terus sampai nanti keterusan sampai lupa waktu biasa. Nah itu juga bisa jadi masalah juga itu kan. Boleh kamu memakai solusi seperti nonton K-pop atau mendengarkan musik untuk tidur, tetapi yang harus kamu ingat itu adalah waktu. Nah itu manajemen waktunya. Nah
kalau misalkan itu menyemangati kamu, oke, bolehlah dulu kamu nonton K-pop dulu, tapi harus ingat ya, ingat tugasnya. Nah itu. Oke, selanjutnya kalau misalkan motivasi belajar tadi ya. Nah, kalau misalnya kamu dalam kehidupan kamu kayak di rumah, apa namanya trik-trik kamu atau cara kamu untuk membangkitkan semangat kamu dalam belajar biasanya yang kamu pakai? Kan kembali lagi kan itu Fania sendiri kan yang rasanya gitu, yang mencarikan solusinya. Kita bangkitkan dulu semangatnya dulu ya, triknya biasanya kamu apa yang kamu lakukan? Tahu ya? Oke, jadi itu ya kesulitannya ya, membangkitkan motivasi belajar. Oke, kalau misalnya biasanya kalau Fania belajar sukanya supaya masuk meresap pelajaran ke otak, itu apa yang sambil Fania lakukan? Lihat materi-materi yang ada di YouTube supaya penjelasannya itu kan supaya mudah ngerti. Udah, biar dia ngerti ya, biar bisa ngerti ya, lihat di YouTube ya. Oke, kalau udah paham pasti bisa ngerjakan ya, kerjakan tugas. Oke, itu bagus tuh, ya bagus sekali. Lalu apalagi? Misalkan sambil dengar musik kah, atau sambil apakah gitu, sambil supaya bisa menyemangati sambil belajar. Aku lagi bosan nih, tapi gimana supaya nggak bosan ini? Oh, aku lagi ini aja nih, selain yang nonton K-pop tadi ya, itu kan bagi rasa malas. Gimana? Apakah kamu harus sambil digambar dulu atau sambil diwarnai dulu kah bukunya, atau gimana? Sambil belajar tuh sambil dengerin lagu-lagu yang santai biar fokus juga kan. Jadi dipasang lagu-lagu yang santai kayak buat nenangin Pikiran dia. Oke. Kalau yang boleh tahu tuh lagunya biasanya mellow kah atau yang energik? Yang santai-santai. Ya, santai ya. Jadi itu bisa membangkitkan motivasi belajarmu. Oke, nah itu bisa terus diterapkan ya, karena kan kalau misalkan masing-masing kita untuk belajar supaya motivasi kan masing-masing ya, bisa dari musik ya, bisa dari menatap musik, jadi kayak ada stimulus ke relax kita gitu kan. Nah oke, itu bagus, itu masih positif ya, bisa dilaksanakan ya, bisa diterapkan ya. Oke, bagus. Nah lalu ada lagi triknya biasanya? Itu aja lah. Oke, nah jadi kalau misalkan solusi yang sudah kamu utarakan tadi ya, benar-benar memang kamu terapkan ya. Ya, oke. Sampai di sini apakah ada lagi yang ingin diceritakan, atau masih ada lagi ganjelan lihatnya atau kendalanya? Ada satu lagi Bu yang mau tanya. Oke, silahkan ceritakan kalau ada lagi. Gimana caranya supaya nggak ngomong toksik gitu? Kalau ibu tahu apa ya toksik itu ya? Kata-kata yang kayak kasar gitu tapi dipelesetin, kayak misalnya kata-kata anjay gitu atau anjing. Oh, seperti itu. Jadi Fania juga suka berkata yang ini juga ya, yang kasar juga ya. Tapi kalau misalnya biasanya kalau ngomong itu sama siapa? Sama orang lebih tua juga? Oh, sama teman aja. Oh, gimana temannya ketika dibilang seperti itu? Karena mereka udah sering dengar kayak gitu ya, mereka biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau kamu sendiri gimana? Apa ada merasa bersalah nggak di dalam hati, atau udah biasa aja nih? Biasa aja, kalau cuman kata-kata itu tuh kayak nggak bagus aja gitu, jadi mau diberhentiin ngomong kayak gitu. Oh, jadi Fania sadar sendiri ya kalau misalnya nggak bagus juga.
Tapi temannya ada pernah negur nggak Fania ketika bilang itu, walaupun mereka udah terbiasa gitu? Nggak ada. Nggak pernah negur ya. Jadi perasaan dari diri sendiri aja ya Iya. yang mau berubah. Oke, bagus sekali tuh ya Fania kalau mau merubah diri ya ke lebih baik. Nah kalau misalkan suka berbicara apa yang kasar tadi, nah pernah nggak Fania berbicara yang nggak kasar? Misalkan kata-kata yang positif, yang membangun orang, pernah nggak? Jarang kayak gitu. Oh jarang. Oke. Kalau misalnya kita boleh berbicara lagi, menggali lagi atau melatih, itu melatih diri ya, melatih diri dulu. Nah misalkan Fania biasanya kalau supaya kalau misalnya ada pikiran yang negatif kayak mau ngatain orang, biasanya supaya bisa mengucapkan hal yang baik itu apa yang Fania lakukan? Oke, ulangi lagi ya pertanyaannya. Nah, akan difokuskan ya sedikit ya Fania. Nah, kalau misalkan Fania misalnya sama orang tua, misalkan seperti itu ya, kalau sama orang tua atau sama orang lain. Nah, gimana? Apakah Fania pernah nggak berbicara yang baik gitu sama orang lebih tua misalkan? Kalau ngomong yang kasar itu nggak pernah kalau sama orang tua, cuma sama teman-teman. Oke. Kalau misalkan sama orang tua ngomongnya gimana kalau lebih tua? Kayak ngomong kayak sehari-hari aja, cuman lebih sopan, nggak ada yang ngomong kasar-kasar. Nggak, nadanya nggak yang lebih tinggi dari orang tua. Oke. Nah, kalau seperti itu bisa nggak kayak misalkan dilatih misalkan sama teman tuh kayak kita pikiranmu kayak ngomong sama orang yang lebih tua daripada kamu tuh bisa kamu pakai gitu. Nah misalkan dari harus ada pikiran positif dulu ya, karena kamu kan tadi bilangnya nggak tahu nih ya gimana ininya berpikiran yang menghilangkan kata-kata kasar itu. Nah jadi diawali dengan pikiran yang positif dulu. Pernah kamu berpikiran positif? Atau selalu negatif? Pernah positif? Mengenai apa kalau ibu boleh tahu? Mengenai apa? Berpikiran positif terhadap orang lain? Kayak misalnya adekku gitu, dia tuh nggak sopan sama aku. Mungkin dia tuh nggak tahu karena dia masih kecil gitu. Jadi nggak apa-apa aja kataku, sambil diajarin juga. Mungkin nanti dia juga bisa ngerti kalau itu tuh nggak baik gitu. Oke. Jadi jangan langsung dimarahin atau dibentak dikatain pasal janganlah. Nah itu bisa kamu terapkan sama temanmu. Nah, misalkan kamu terapkan, kamu karena pernah berpikir positif itu kan. Nah kalau berpikiran positif otomatis jadi kamu ada rasa apa kalau pikiran positif, perasaanmu jadi gimana? Jadi biasa aja gitu, nggak terlalu kepikiran. Jadi adem ya, jadi kayak damai gitu kan. Tapi kalau misalnya perbedaan kalau kamu berkata yang tidak baik itu apa perasaanmu? Nggak tahu, kayak ada yang aneh aja gitu rasanya kalau ngomong kayak gitu. Merasa bersalah dong. Dikit. Nah perbedaannya jadinya ketika kamu berpikir positif pasti akan mengeluarkan tindakan yang positif juga kan. Nah hatinya jadi tenang. Nah kalau bedanya tadi yang berkata kasar atau toksik kata kalian kayak ada yang ngeganjal. Nah oke. Jadi kamu milihnya yang mana? Atau mau milih berpikir positif apa yang mengganjal itu dari negatif? Yang positif. Nah berarti itu bisa kamu pakai ya, caranya seperti itu. Nah berawal dari diri Fania sendiri, harus punya pikiran dulu yang positif. Kalau positif pikiran, otomatis tindakanmu juga akan keluar juga positif. Jadi hati juga akan menjadi
tenang, adem, seperti itu. Nah, caranya bisa dipakai seperti itu ya. Kalau misalkan mau ngomong ini udah positif, pokoknya dibangkitkan atau dibangun pikiran positifnya dulu ya. Itu bisa belajar seperti itu. Biasanya kalau membangun pikiran positif itu apa yang kamu latih dulu? Pola pikirnya ya. Karena misalnya dia ada yang tadi kamu bilang masih kecil, jadi pola pikirmu juga jalan juga ya. Nah, itu bisa kamu pakai, mengubah pola pikirmu menjadi positif ke teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Lalu terus apa lagi? Itu aja ya. Nah, jadi tadi kalau boleh disimpulkan tadi Fania simpulkan solusi yang dari permasalahan pertama sampai dengan yang kedua ini. Yang pertama tadi kan cara mengatasi rasa malas dalam belajar. Itu tuh kalau lagi malas tuh buka YouTube, nonton konten-konten K-pop, terus nyetel lagu, istirahat, tidur, atau nyetel lagu yang santai sambil ngerjain tugas. Yang kedua nih, supaya nggak terlalu ngomong toksik lagi, caranya dengan selalu berpikir positif, mengubah pola pikir. Oke, nah kamu sudah menemukan jawabannya, sudah menemukan solusinya. Jadi itu benar-benar diterapkan ya? Iya. Oke, yakin ya? Diterapkan. Nah, itu bagus itu ya. Nah, karena solusi tadi Ibu pikir juga positif baik buatmu. Nah, bisa kamu teruskan. Nah, jadi apa yang sudah kita konselingkan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, gimana perasaannya? Udah tenang, udah dapat solusi. Udah lega ya? Oke, syukurlah kalau begitu Fania. Nah, Ibu juga senang juga kalau proses konseling kita ini ada manfaatnya buat Fania sendiri terutama ya. Nah, harus tetap semangat ya. Semangat belajar. Nah, semangat untuk melaksanakan solusinya. Jadi planningnya ke depan, tindak lanjutnya seperti apa? Planningnya? Rencana yang udah dibicarain sekarang, udah direncanain. Oke. Nah, kalau begitu mudah-mudahan ya apa yang sudah kita ini bisa berjalan dengan lancar nanti ya, bisa solusinya bisa tetap diterapkan ya. Nah, kalau begitu ada lagi? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup ya, karena waktu kita juga sudah habis juga ya. Nah, jadi kita cukupkan sampai maaf ya kita cukupkan sampai di sini ya Nak ya, proses konseling kita. Nanti kalau misalkan ada masalah apapun ya, misalkan ada kelanjutannya lagi, ada kendala atau ganjalan di Fania, hati pikirannya, boleh nanti japri Ibu WA, boleh mau datang langsung ke sekolah konseling dengan Ibu juga boleh. Ibu selalu terbuka buat peserta didik Ibu ya. Nah, jadi Fania tetap akan selalu Ibu pantau juga ya. Nah, Ibu nanti tanyakan pada wali kelasnya, tanyakan pada guru mapanya ya. Nah, apakah tugas dikerjakan apa tidak. Oke. Nah, jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Nah, setelah ini langsung kemana lagi dari sini? Mau pulang ke rumah. Oke, habis pulang langsung Ngerjain tugas ya. Oke, bagus sih, mantap kalau seperti itu. Nah, kita cukupkan aja ya. Berarti lah proses kita sampai di sini. Ibu juga selamat pagi buat Fania. Apa ya? Semangat terus ya Nak ya. Oke, silakan. Itu dia tadi video konseling individual dengan menggunakan pendekatan person center therapy. Saya menyadari masih banyak kekurangan dari pembuatan video itu. Untuk itu kritik dan saran akan saya terima untuk perbaikan dalam pembuatan video selanjutnya.